Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak dari para pendahulu kita yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu Syekh Qura, yang menjadi penyebar dari agama Islam pertama di tanah Sunda dan yang paling tua. Namun, nama Syekh Qura itu sendiri sangat dikenal banyak orang sampai saat ini, terutama di tanah Pakuan Sunda, tepatnya di daerah Karawang, Jawa Barat. Beliau dipanggil Syekh Qura karena merupakan seorang hafidz Al-Quran sekaligus memiliki karamah dengan suara qari yang sangat merdu. Dari kata-kata qari inilah asal-usul Syekh Qura dipanggil. Nama asli Syekh Qura adalah Syekh Quratul Ain atau bisa juga disebut Syekh Hasanuddin. Suara qarinya yang merdu itulah yang membuat ia dipanggil menjadi Syekh Qura. Perannya hampir setara atau sama dengan Sunan Ampel yang meletakkan dasar agama Islam baik di Majapahit ataupun di Jawa. Sayangnya, penyebaran agama Islam yang Syekh Qura lakukan di tanah Sunda saat itu ditentang oleh Prabu Anggalarang yang pada saat itu menjadi raja dari kerajaan Pajajaran. Para penguasa dari kerajaan Pajajaran juga diutus untuk melakukan pengusiran kepada Syekh Qura serta para pengikutnya. Hal itu disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Pajajaran yang mulai mengikuti ajaran Syekh Qura. Namun Syekh Qura mengatakan bahwa keturunan dari Prabu Anggalarang akan mengikuti jejak mereka dengan masuk ke agama Islam. Hal itu terbukti bahkan keturunan Prabu Anggalarang juga menjadi penyebar agama Islam di tanah Jawa. Karamah yang dimiliki oleh Syekh Qura adalah mampu melantunkan ayat suci Al-Quran dan ia menurunkan kemampuannya kepada para santrinya. Tak hanya bisa melantunkan ayat suci Al-Quran saja, tapi ia juga menghafal isi dari Al-Quran tersebut. Hal itu sudah menjadi lebih dari benda pusaka Syekh Qura karena ilmu agama Islam pun menjadi turun-temurun hingga saat ini. Prabu Siliwangi yang merupakan anak dari Prabu Anggalarang akhirnya masuk agama Islam karena ia menikah dengan nyanyi Subang Larang, santriwati Syekh Qura. Selain itu, para cucunya pun menjadi para tokoh penting yang juga ikut menyebarkan agama Islam. Karamah lainnya dari Syekh Qura adalah ia membangun masjid agung dengan tampilan yang sangat megah. Namun masjid itu berpindah dengan cara gaib ke Gunung Sembung yang lokasinya berada di Cirebon. Masjid agung itu diberi nama Masjid Mangal Mangil Mangu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Qura mendirikan pesantren pada tahun 1418 Masehi dan juga masjid yang ada di Pelabuhan Bunut Kertayasa. Pondok pesantren ini didirikan oleh Syekh Qura dan dinamakan Pondok Qura atau tepatnya belajar atau mempelajari Al-Quran. Selain itu, Syekh Qura tersebut juga memiliki santri yang berjasa banyak dalam penyebaran agama Islam. Nama santrinya yaitu Syekh Abdullah Dargam yang juga merupakan salah satu keturunan dari Utsman bin Affan. Para santri dari pondok pesantren milik Syekh Qura pun diberi amanat untuk selalu menyebarkan agama Islam di sekelilingnya, misalnya di Karawang Selatan. Syekh Qura bersama putranya, Syekh Bentong, pernah membuat sumur yang sampai saat ini masih dipakai. Makam Syekh Qura berada di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Karawang, Jawa Barat. Penerus penyebaran agama Islam pun dilanjutkan oleh Syekh Bentong. Setelah mengetahui bagaimana perjalanan Syekh Qura, tentu menjadi tahu bagaimana penyebaran agama Islam di masa lampau. Walaupun belum diketahui apa saja pusaka Syekh Qura dari zaman dahulu, namun apa yang beliau lakukan dari masa lalu memberi dampak yang positif bagi umat Islam. Kebenaran kisah ini hanya Allah yang tahu, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.